Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sofi selaku dosen pemangku mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa berbagi ilmu kepada rekan-rekan terkait tentang pengantar laporan keuangan konsolidasi yang nantinya akan dipaparkan oleh kelompok kami atau kelompok 3. Yang pertama itu ada saya pribadi yaitu Sakti Octavia Putri dengan MP Mahir 107. Lalu ada Halimatus Sa'dia dengan MP Mahir 105. Ada Puspita Sari dengan MBM Mahir 097. Lalu ada Afila Mawada dengan MP Mahir 118. Dan yang terakhir ada Alif Nurdiana dengan MP Mahir 082. Baik, mari kita mulai presentasinya. Nah, di sini kita akan membahas terkait tentang kombinasi bisnis yang tercapai melalui akuisisi saham. Jadi, konsep akuntansi penggabungan usaha menurut GAAP itu melibatkan penggabungan di mana satu perusahaan itu menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk. Nah, anak perusahaan itu muncul ketika perusahaan lain itu menguasai lebih dari 50% saham. Dia ini berhak bersuara atau mempunyai pengaruh yang sangat berpengaruh gitu. Nah, pengendalian itu juga bisa diperoleh secara tidak langsung. Jadi setelah terbentuknya sebuah hubungan, tambahan pembelian saham anak perusahaan itu hanya akan dianggap sebagai investasi tambahan. Akuisisi saham itu nantinya akan dicatat dengan penambahan akun investasi dan pengurangan pada kepentingan non pengendali. Perbedaan harga perolehan dengan jumlah tercatat itu akan menjadi penyesuaian modal di setor perusahaan induk. Nah, yang pertama ini ada entitas pelapor. Akuisisi itu membawa dua perusahaan di bawah satu manajemen tetap beroperasi secara terpisah tetapi menggabungkan laporan keuangannya. Contohnya itu misalnya adalah Indomaret. Indomaret itu kan kayak punya banyak sekali cabang. Nah, eh, masing-masing cabang itu tetap beroperasi dan tetap membuat laporan keuangan. Dan nantinya laporan keuangan itu akan digabungkan menjadi satu di kantor pusatnya Indomaret. Contohnya seperti itu. Nah, ada regulasi hukum untuk menjaga identitas terpisah guna melindungi induk dari tanggung jawab hukum tambahan. Lalu ada hubungan induk dan anak perusahaan. Kita berasumsi korporasi yang memiliki lebih dari 50% saham itu berhak untuk bersuara mengendalikan korporasi lain. Nah, perusahaan yang berafiliasi itu berarti ada hubungan antara induk dan anak perusahaan. Nah, istilah afiliasi itu digunakan untuk semua investasi memakai metode ekuitas. uh, Company itu memiliki 20% hingga 50% saham di perusahaan afiliasi dan mencatat investasinya itu berdasarkan ekuitas. Nah, lampiran 3.31 itu menggambarkan struktur afiliasi dengan dua anak perusahaan di mana versi company itu memiliki 90% saham di Sandel Corporation dan juga 80% saham di Salt Corporation. Nah, pemegang saham luar itu mempunyai kepentingan non pengendali yaitu 10% di Sandel dan 20% di Salt Corporation. Nah, di situ kan sudah ada gambar ya. Jadi versi itu adalah induknya. Nah, versi itu membeli saham di Sandel sebesar 90% dan membeli saham di Sal sebesar 80%. Yang artinya sisa 10% itu dimiliki oleh investor lain. Yang dimana berarti versi ini itu mempunyai pengaruh, sangat berpengaruh di Sandel dan juga di Salt. Lalu yang kedua ada kebijakan konsolidasi. Jadi laporan keuangan konsolidasi itu memberikan informasi penting yang tidak ada dalam laporan terpisah induk perusahaan.
Nah, diperlukan untuk menggambarkan posisi keuangan dan juga hasil operasi perusahaan afiliasi. Konsolidasi itu umumnya memerlukan kepemilikan lebih dari 50% saham. Anak perusahaan itu bisa dikecualikan dari konsolidasi dalam situasi tertentu, seperti kendali tidak pada pemilik mayoritas dan akuisisi aset non-bisnis. Nah, di kebijakan konsolidasi, poin pertama itu ada pengungkapan kebijakan konsolidasi. Jadi, GAAP itu mensyaratkan deskripsi kebijakan akuntansi yang signifikan untuk pelaporan keuangan, dan secara tradisional, pengungkapan kebijakan konsolidasi itu merupakan salah satu pengungkapan kebijakan yang paling sering dilakukan. Pengungkapan kebijakan konsolidasi itu diperlukan untuk melaporkan pengecualian, misalnya ketidakmampuan untuk mengendalikan terhadap konsolidasi yang diperlukan dari semua anak perusahaan yang dimiliki mayoritas. Selain itu, GAAP itu mensyaratkan daftar pengungkapan yang luas. Poin kedua dari kebijakan konsolidasi itu ada induk perusahaan dan anak perusahaan dengan periode fiskal yang berbeda. Jika periode fiskal perusahaan induk dan anaknya itu berbeda, maka kita perlu untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Jika berbeda tidak lebih dari 3 bulan, maka kita akan menggunakan laporan anak untuk konsolidasi dengan pengungkapan dampak peristiwa material. Apabila tidak, bisa menyesuaikan laporan anak agar sesuai dengan periode induk. Lalu poin ketiga dari kebijakan konsolidasi itu ada pembiayaan akuisisi. Nah, ada banyak cara untuk membiayai akuisisi. Mahasiswa dan perusahaan itu sering kesulitan untuk mendapatkan uang tunai guna membeli barang, maka investor itu bisa membayar tunai, menjual saham, menerbitkan saham preferen, atau juga menjual obligasi. Nah, keputusan pendanaan itu penting secara strategis, terutama apabila akuisisi besar itu dapat mengganggu kendali suara manajemen. Selanjutnya yaitu neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Yang pertama dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama induk perusahaan mengakuisisi 100% saham anak perusahaan dengan nilai buku, di mana proses ini menghilangkan akun resiprokal dalam proses konsolidasi dan hanya menggabungkan akun non-resiprokal. Lalu yang kedua, induk perusahaan mengakuisisi 100% saham anak perusahaan dengan niat baik. Pada periode mendatang, perbedaan antara saldo akun investasi dan ekuitas anak perusahaan akan menurun jika hanya dengan goodwill dihapuskan karena sebuah penurunan nilai. Yang terakhir ada induk perusahaan mengakuisisi 90% saham anak perusahaan dengan goodwill. Nah, metode ini ketika perusahaan mengakuisisi saham kurang dari 100%, baik kepentingan pengendali maupun non-pengendali akan dilaporkan berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selanjutnya yaitu mengenai kepentingan non-pengendali. Dalam anak perusahaan umumnya ditunjukkan dalam jumlah tunggal di bagian kewajiban neraca konsolidasi, seringkali di bawah judul kewajiban nol lancar. Secara konseptual, klasifikasi kepentingan pemegang saham non-pengendali sebagai kewajiban tidak konsisten, karena kepentingan pemegang saham non-pengendali mewakili investasi ekuitas dalam aset bersih anak perusahaan oleh pemegang saham di luar struktur afiliasi. Serta pada peraturan GAAP saat ini dia mensyaratkan bahwa yang pertama, kepentingan non-pengendali pada anak perusahaan harus ditampilkan dan diberi label dalam neraca konsolidasi sebagai komponen ekuitas terpisah. Yang kedua, pendapatan yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali bukan merupakan beban atau kerugian, melainkan pengurangan dari laba bersih konsolidasi untuk menghitung pendapatan yang dapat diatribusikan sebagai kepentingan pengendali.
Yang terakhir yaitu kedua komponen laba bersih konsolidasi harus diungkapkan pada bagian muka laporan laba rugi konsolidasi. Nah, selanjutnya itu ada neraca konsolidasi setelah akuisisi. Jadi, saldo akun induk dan anak perusahaan itu berubah untuk mencerminkan operasi terpisah mereka setelah hubungan antara induk anak perusahaan itu dibentuk. Selanjutnya, mereka ini akan membuat penyesuaian tambahan untuk menghilangkan saldo timbal balik lainnya. Nah, apabila neraca konsolidasi itu disiapkan antara tanggal anak perusahaan mendeklarasikan dan tanggal membayar dividen, nah pembukuan induk perusahaan itu akan menunjukkan akun piutang dividen yang merupakan timbal balik dari akun pembayaran dividen pada pembukuan anak perusahaan. Nah, saldo tersebut itu tidak mewakili jumlah yang dapat diterima atau dibayarkan di luar grup afiliasi. Nah, oleh karena itu, saldo tersebut itu harus merupakan saldo timbal balik yang dihilangkan dalam menyiapkan laporan konsolidasi dan juga menghilangkan piutang dan juga utang antar perusahaan lainnya seperti piutang usaha dan juga utang usaha dalam menyiapkan laporan konsolidasi. Lalu ada menetapkan kelebihan pada aset bersih. Nah, asumsi mendasar pada kelebihan adalah bahwa nilai buku dan nilai aset bersih dan liabilitas yang didapat diidentifikasikan adalah sama. Namun, jika nilai buku menunjukkan bahwa nilai wajar melebihi nilai buku atau nilai buku melebihi nilai wajar, ditetapkan kelebihan tersebut sebagaimana mestinya. Nah, pada penetapan kelebihan pada aset bersih, ini ada dampak penugasan pada neraca konsolidasi. Jadi, buku terpisah dari perusahaan afiliasi tidak mencatat perbedaan nilai wajar atau nilai buku dalam akuisisi yang menciptakan hubungan induk anak perusahaan. Menggunakan prosedur kertas kerja untuk menyesuaikan nilai buku anak perusahaan agar mencerminkan perbedaan nilai wajar atau nilai buku dan jumlah yang disesuaikan muncul dalam neraca konsolidasi. Lalu menentukan jumlah penyesuaian terhadap aset dan liabilitas individual menggunakan pendekatan konsolidasi satu baris. Selanjutnya, yaitu ada prosedur kertas kerja untuk memasukkan alokasi dalam neraca konsolidasi. Memasukkan kelebihan nilai wajar atas nilai buku ke dalam neraca konsolidasi melalui prosedur kertas kerja, yaitu dengan yang pertama, menghilangkan investasi anak perusahaan timbal balik dan saldo ekuitas, menetapkan kepentingan non-pengendali dan memasukkan kelebihan yang belum diamortisasi. Yang kedua, mengalokasikan kelebihan yang belum diamortisasi ke aset, liabilitas, dan niat baik yang didapat diidentifikasi. Jadi, kertas kerja neraca konsolidasi ini tuh menunjukkan dua entry kertas kerja untuk konsolidasi. Yang pertama, yaitu entry dalam bentuk jurnal umum, di mana di dalam jurnalnya itu terdapat kelebihan yang belum diamortisasi pada debit, saham biasa pada debit, tambahan modal disetor di debit, laba ditahan di debit, yaitu pada investasi di kredit, dan kepentingan non-pengendali di kredit. Untuk entry yang kedua, yaitu entry kertas kerja menetapkan kelebihan yang belum diamortisasi ke aset dan liabilitas individu ke niat baik. Di sini ada jurnal debitnya persediaan, tanah, bangunan bersih, niat baik, dan catatan hutang pada yang dikredit peralatan bersih, kelebihan yang belum diamortisasi. Baik, materi selanjutnya yaitu pengaruh amortisasi terhadap neraca konsolidasi setelah akuisisi. Nah, dampak amortisasi sendiri kelebihan sebesar 5.433 pada neraca konsolidasi per 31 Desember 2017 didasarkan pada asumsi yang dimana tentang operasi PAM dan SUN selama tahun 2017 dan tentang periode amortisasi aset dan kewajiban yang relevan yang menjadi alokasi
kelebihan tersebut dalam lampiran 3.7 yang dapat diasumsikan pada sebagai berikut, yang dimana pendapatan pada tahun 2017 sebesar $2.523, lalu dividen pada 2017 yaitu sebesar $1.500, yang dimana semua terdapat mengamortisasikan kepada inventaris, land, building, equipment, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2017, akun investasi PAM dan Sun memiliki saldo sebesar $10.501.500 yang terdiri dari biaya awal sebesar $10.200 ditambah dengan pendapatan investasi sebesar $571.500 dari Sun dan dikurangi dengan dividen yang diterima dari Sun sebesar $270. Pendapatan PAM dan Sun untuk tahun 2017 yaitu berdasarkan konsolidasi satu baris sebagai berikut, yang dimana dimasukkan dalam ribuan, yang dimana pendapatan income-nya sebesar $571,5. Selanjutnya, sebagai alternatif, kita dapat menghitung pendapatan dari Sun sebesar 90% dari laba bersih Sun yang disesuaikan, yang dimana total dari 90% laba dari Sun sendiri yaitu $571. Dan kita juga dapat memverifikasi kepentingan non-pengendalian pada tanggal 31 Desember 2017, yang dimana pendapatan Sun 2017 yaitu sebesar $80, lalu dividen sebesar $30, dan lalu amortisasi nilai wajar pada 2017 yaitu 16,5, untuk total pada seluruhnya yaitu sebesar $1.166,5. Laba bersih PAM untuk tahun 2017 adalah $3.095.000, terdiri dari laba dari operasinya sendiri sebesar $2.523.500, ditambah laba dari Sun sebesar $571.500. Ekuitas pemegang saham Sun meningkatkan $500 selama tahun 2017 dari $5.900 menjadi $6.400. Laba ditahan PAM meningkat pada nominal $1.795 dari $4.100 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi $5.895 pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, laba ditahan PAM sendiri menurun dari $4.300 menjadi $4.100 pada tanggal akuisisi karena pengeluaran biaya penggabungan. Kami mencerminkan informasi ini pada kertas kerja neraca konsolidasi untuk PAM dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017. Materi selanjutnya yaitu laporan laba rugi konsolidasi. Nah, laporan laba rugi konsolidasi sendiri menggabungkan pendapatan dari PAM Corporation dan anak perusahaannya Sun, dan laporan laba rugi terpisah hanya mencatat operasi PAM dan pendapatan investasinya dari Sun. Dalam laporan konsolidasi, pendapatan investasi dari Sun dihapus agar tidak terjadi perhitungan ganda sesuai aturan GAAP ASC 810 hingga 10. Laporan ini juga harus memisahkan laba untuk pemegang saham, pengendalian, dan non-pengendali. Ada beberapa penyesuaian seperti kenaikan biaya barang terjual, perubahan penyusutan, dan peningkatan biaya bunga karena perbedaan valuasi aset. Intinya, laporan konsolidasi memberikan gambaran yang lebih akurat tentang konsolidasi keuangan grup perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada akuntansi pass-down. Akuntansi pass-down adalah proses pencatatan efek dari penetapan harga pembelian langsung pada pembukuan subsidiari. Akuntansi pass-down memengaruhi pembukuan anak perusahaan dan laporan keuangan anak perusahaan yang terpisah. Ini tidak mengubah laporan keuangan konsolidasi dan pada kenyataannya menyederhanakan proses konsolidasi. GAAP saat ini ASC 805/25 memberikan opsi kepada pihak yang diakuisisi untuk menerapkan akuntansi pass-down. Lampiran ini memperlihatkan rumus spreadsheet yang digunakan dalam menyiapkan lembar kerja.
Perhatikan bahwa sebagian besar rumus ini dapat dimasukkan menggunakan perintah copy yang tersedia dalam perangkat lunak spreadsheet. Pada dua kolom pertama, total aset dan total ekuitas merupakan penjumlahan sederhana dari saldo yang relevan. Kolom penyesuaian dan eliminasi masing-masing berisi satu rumus penjumlahan untuk total kolom. Hal ini berguna dalam memverifikasi kesetaraan debit dan kredit. Dengan kata lain, kita tidak membuat kesalahan apapun dalam memposting entry konsolidasi. Ada banyak rumus di kolom neraca konsolidasi, tetapi sebagian besar rumus dapat dimasukkan dengan perintah copy. Mari kita lihat rumus untuk kas, yaitu sama dengan B7 plus C7 plus D7 dikurangi E7. Kita cukup menjumlahkan kas perusahaan induk ditambah kas perusahaan anak, lalu melakukan penyesuaian dan eliminasi yang diperlukan. Perhatikan bahwa kas memiliki saldo debit normal, jadi kita tambahkan penyesuaian debit dan kurangi kredit untuk mendapatkan total konsolidasi. Kita dapat menyalin rumus kita untuk semua akun yang memiliki saldo debit normal, yaitu semua aset. Mari kita tinjau rumus untuk akun hutang, yaitu sama dengan B15 plus C15 kurangi D15 plus E15. Kita jumlahkan akun hutang induk perusahaan ditambah akun hutang anak perusahaan, lalu melakukan penyesuaian dan eliminasi. Perhatikan bahwa akun hutang memiliki saldo kredit normal, jadi kita kurangi penyesuaian debit dan tambahkan kredit untuk mendapatkan total konsolidasi. Kita dapat menyalin rumus kita untuk semua akun yang memiliki saldo kredit normal, yaitu semua kewajiban dan ekuitas. Neraca perusahaan terpisah untuk perusahaan induk dan perusahaan anak pada tanggal Desember 2016 diringkas sebagai berikut. Parents Corporation mengakuisisi 90% dari saham berhak suara yang beredar dari perusahaan anak seharga $4.500.000 pada tanggal 1 Januari 2016 ketika ekuitas pemegang saham anak adalah $4 juta. Semua aset dan liabilitas anak dicatat pada nilai wajarnya sama dengan nilai buku ketika parents mengakuisisi 90% sahamnya. Selama tahun 2016, anak melaporkan laba bersih sebesar $200 dan mengumumkan dividen sebesar $100. Dividen tersebut tetap belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember karena nilai wajar dari 90% saham parents adalah $4.500.000. Nilai wajar total tersirat dan anak perusahaan adalah $5 juta pada tanggal akuisisi. Karena nilai buku anak perusahaan sama dengan $4 juta, goodwill harus sebesar $1 juta. Kami memasukkan data ke dalam lembar kerja kami di lampiran di bawah ini. Kami mencatat jumlah neraca yang diambil dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Total aset dan total ekuitas adalah fungsi penjumlahan sederhana. Selanjutnya, kami akan meninjau penyesuaian konsolidasi dan eliminasi yang diperlukan. Kami menyediakan tabel di bawah ini terpisah untuk menunjukkan lembar kerja akhir setelah memposting penyesuaian dan eliminasi. Berikut adalah lembar kerja akhir dari kasus-kasus sebelumnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.